warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Rohman dengan NIM 1120 10123 dari kelas MA20 Channel 2 akan menjelaskan mengenai materi kepemimpinan otoriter. Apa sih kepemimpinan otoriter itu? Mari kita simak saja penjelasan berikut ini. Kepemimpinan otoriter. Kepemimpinan otoriter artinya pemimpin sebagai kepala dari organisasi adalah satu-satunya pihak yang memiliki kontrol untuk membuat semua keputusan strategis. Pemimpin biasanya jarang mempertimbangkan masukan dari anggota kelompok untuk membuat keputusan. Pemimpin memutuskan segala sesuatunya hanya berdasarkan pertimbangan pribadi. Kepemimpinan otoriter juga memiliki kontrol mutlak atas anggota yang di bawahnya, menggerakkan orang di bawah kendali atau perintah mereka. Karakteristik kepemimpinan otoriter yaitu 1. Tidak meminta atau menerima masukan dari orang lain untuk mengambil keputusan. 2. Sosok pemimpin membuat semua keputusan dalam perusahaan, baik skala kecil maupun besar. 3. Pemimpin mengarahkan atau memberi mandat terkait semua metode, kebijakan, dan prosedur di tempat kerja. Yang keempat, anggota kelompok jarang dipercaya untuk membuat keputusan atau mengerjakan tugas penting. Yang kelima, pekerjaan cenderung sangat terstruktur dan sangat kaku. Dan yang terakhir, kreativitas dan pemikiran out of the box cenderung tidak didukung. Agar caranya efektif, pemimpin otoritarian harus menunjukkan kompetensi dan kecerdasan emosional sebagai berikut. Yang pertama, kemandirian. Maksudnya adalah pemimpin memikul beban moral yang tidak main-main untuk selalu bisa menghasilkan keputusan yang tepat sendiri setiap saat. Mereka juga harus mampu dan siap menghadapi setiap tantangan yang datang. Maka dari itu, ia harus menunjukkan kemandirian yang tinggi. Seorang pimpinan otoriter juga sangat mengandalkan intuisi dan keyakinan diri sendiri untuk bisa mengenali masalah dan mempertimbangkan kemungkinan jalan keluarnya. Yang kedua, bertanggung jawab. Pemimpin memutuskan sendiri solusi dan langkah-langkah kerjanya untuk menyelesaikan masalah. Kemudian, ia sendiri jugalah yang mendelegasi tugas dan mengawasi jalannya setiap proses. Maka itu, ia juga harus siap bertanggung jawab penuh selama memimpin tim dan membuat banyak keputusan penting seiring waktu. Jika berhasil, maka apresiasi dan penghargaan sebagian besar akan mengalir padanya. Begitupun sebaliknya, jika rencana gagal total, mereka sendirilah yang menanggung akibatnya. Yang ketiga, memiliki keahlian di bidangnya. Maksudnya, pemimpin diharapkan memiliki sejumlah keahlian yang terkait dengan industri dan pengalaman yang baik di bidangnya. Pemimpin yang baik harus memiliki bekal pemahaman yang kuat tentang masalah yang harus diatasi dan tujuan yang harus dicapai. Mereka juga harus memiliki visi yang jelas untuk mencapai kesuksesan. Ketika pemimpin adalah orang yang paling berpengetahuan dalam kelompok, kepemimpinan otoriter dapat menghasilkan keputusan yang cepat dan efektif. Yang keempat, ambisius dan gigih. Maksudnya, jabatan kepemimpinan otoriter butuh diduduki oleh sosok dengan gaya ambisius, gigih, dan tidak mudah menyerah. Pemimpin memiliki visi dan mampu memacu tim untuk menyelesaikan tugas secara efektif. Pemimpin juga harus memiliki tekad kuat dan sifat ulet untuk bisa sukses dan menyelesaikan segala sesuatunya. Selain itu, ia juga harus sigap menghadapi masa-masa yang menantang, kegagalan, dan ketidakpastian. Yang kelima adalah konsisten dalam bertindak. Pemimpin bekerja untuk menjaga aturan, prosedur, dan kebijakan tetap sama. Oleh karena itu, ia perlu konsisten dalam komunikasi dan tindakan mereka. Pemimpin yang efektif juga berpegang teguh pada transparansi karena mereka lah yang membuat sebagian besar keputusan. Maka dari itu, mereka harus terampil dan mahir menyampaikan dengan jelas apa yang mereka butuhkan dari anggotanya. Yang keenam, kemampuan beradaptasi.
Maksudnya, pemimpin mudah beradaptasi, dapat cepat mengidentifikasi dan menghilangkan hambatan yang dapat menghambat kesuksesan. Pemimpin otoriter juga harus selalu bisa tampil penuh percaya diri meski di bawah tekanan berat. Hal ini dapat memberikan rasa aman bagi setiap orang yang bekerja di bawahnya. Pasalnya, mereka benar-benar hanya bergantung pada pemimpin sebagai pembuat keputusan tunggal. Berikut adalah beberapa kelebihan dari gaya kepemimpinan otoriter. 1. Efektif ketika keputusan harus dibuat dengan efisien dan cepat, tanpa waktu untuk berkonsultasi dengan orang lain. 2. Mencegah bisnis atau proyek menjadi stagnan karena organisasi yang buruk atau kurangnya kepemimpinan. 3. Membuat individu, kelompok, atau tim tidak kelewatan tenggat waktu proyek penting. 4. Pemimpin dapat lebih mudah mengelola krisis ketika kendali ada sepenuhnya di tangan mereka. 5. Arahan dan visi yang jelas. 6. Pemimpin otoriter bekerja paling efektif dalam situasi penuh tekanan. Hal ini membuat setiap anggota tim menghormati kepemimpinannya. Selain kelebihan, kepemimpinan otoriter juga memiliki kekurangan, yaitu sebagai berikut. 1. Gaya kepemimpinan otoriter berpusat pada satu sosok tertinggi, alias pemimpin adalah penguasa. 2. Kepemimpinan seperti ini sering menunjukkan kurangnya kepercayaan pada nasihat, saran, ide, dan kemampuan decision orang lain. 3. Pemimpin selalu menentukan bagaimana sebuah tugas harus dikerjakan. Karyawan mungkin tidak memiliki rasa ownership dan tanggung jawab terhadap pekerjaannya. 4. Gaya kepemimpinan otoriter dapat membuka peluang bagi pemimpin untuk menyalahgunakan jabatannya. 5. Tindakan yang seenaknya, misalnya segala bentuk hukuman, larangan, peraturan dapat dengan mudah diubah secara sepihak. 6. Pemimpin juga memiliki kesuksesan kepemimpinannya dari rasa takut dan kepatuhan bawahan yang bersifat kaku. 7. Secara garis besar, gaya kepemimpinan otoriter berisiko tinggi membuat perusahaan bergantung hanya pada satu orang. Dan yang terakhir, ketika pemimpin tersebut keluar dari perusahaan, orang-orang di bawahnya dapat berhenti berfungsi sama sekali karena tidak mendapatkan arahan apapun. Ini merupakan salah satu contoh tokoh otoriter. Dia adalah Adolf Hitler. Hitler lahir di Braunau am Inn, Austria pada tanggal 20 April 1889 dan meninggal di Jerman di kota Berlin pada tanggal 30 April 1945 atau pada umur 56 tahun. Hitler adalah seorang politisi Jerman dan ketua Partai Nazi atau Partai Pekerja Jerman Sosialis Nasional. Ia menjabat sebagai kanselir Jerman sejak tahun 1933 sampai 1945 dan diktator Jerman Nazi mulai tahun 1934 sampai 1945. Hitler menjadi tokoh utama Jerman Nazi, Perang Dunia II di Eropa, dan Holocaust. Hitler adalah veteran Perang Dunia I dengan banyak gelar. Ia bergabung dengan Partai Pekerja Jerman pada tahun 1919 dan menjadi ketua partai tahun 1921. Tahun 1923, ia melancarkan kudeta di Munich yang dikenal dengan peristiwa Berlin-Wahl. Kudeta yang gagal tersebut berujung dengan ditahannya Hitler. Setelah bebas pada tahun 1924, Hitler mendapat dukungan rakyat dengan mengecam Perjanjian Versailles dan menjunjung pan-Jermanisme, antisemitisme, dan anti-komunisme melalui pidatonya yang karismatik dan propaganda Nazi. Setelah ditunjuk sebagai kanselir pada tahun 1933, ia mengubah Republik Weimar menjadi Reich ketiga, sebuah kediktatoran satu partai yang didasarkan pada ideologi Nazisme yang totalitarian dan autokrasi.
Tujuan Hitler adalah mendirikan orde baru hegemoni Jerman Nazi yang absolut di daratan Eropa. Sampai saat itu, kebijakan luar dan dalam negerinya bertujuan mencapai Lebensraum atau ruang hidup bagi kaum Germanik. Ia memerintahkan Jerman dipersenjatai kembali dan Wehrmacht menginvasi Polandia pada bulan September 1939, menyebabkan pecahnya Perang Dunia II di Eropa. Di bawah pemerintahan Hitler, pada tahun 1941, pasukan Jerman dan sekutu Eropanya menduduki sebagian besar Eropa dan Afrika Utara. Tahun 1943, Jerman harus mempertahankan wilayahnya dan mengalami serangkaian kekalahan dalam pertempuran. Pada hari-hari terakhir perang, saat pertempuran Berlin berlangsung tahun 1945, Hitler menikahi kekasih lamanya Eva Braun. Tanggal 30 April 1945, kurang dari 2 hari kemudian, keduanya bunuh diri agar tidak ditangkap Angkatan Darat Merah. Lalu mayat mereka dibakar. Kebijakan Hitler yang supremasis dan termotivasi oleh ras mengakibatkan kematian sekitar 50 juta orang selama Perang Dunia II, termasuk 6 juta kaum Yahudi dan 5 juta etnis non-Arya, yang pemusnahan sistematisnya diperintahkan oleh Hitler dan rekan-rekan terdekatnya. Demikian penjelasan dari saya mengenai kepemimpinan otoriter. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.